Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, guru, kiai, ustaz, tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali berjumpa. Ini seingat saya pertemuan yang ke-4 atau 5 di musala ini, kelima. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memudahkan langkah kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin, dan memberikan kepada kita istiqomah dalam ketaatannya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, temanya adalah rumah tangga Rasulullah SAW, yang sebenarnya seharusnya saya yang mendapatkan nasihat itu dari bapak-bapak dan ibu, karena kalau dari usia, mungkin usia pernikahan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lebih lama, lebih merasakan manis asamnya rumah tangga. Sehingga saya pada kesempatan kali ini mungkin hanya ingin bercerita dan menyampaikan teori. Kalau praktek mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga Rasulullah SAW atau keluarga bahagia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memulainya di dalam Al-Quranul Karim. Dimulai dengan doa yang ada dalam surat Al-Furqan, doanya orang-orang yang beriman kepada Allah, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doanya sering kita baca, baik sebelum kita menikah maupun setelah kita menikah. Doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin atau contoh bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dalam doa ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keluarga yang menjadi penyejuk mata. Kalau dalam ilmu biologi, Pak, penyejuk mata itu apa? Dalam ilmu biologi penyejuk mata cuci mata. Penyejuk mata adalah air mata. Ini kalau dilihat dari sisi biologi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan mata kita itu secara refleks mengantuk atau berkedip, yang membuat mata kita tidak kering dari air mata. Bayangkan kalau mata kita ini tidak memiliki air mata, kering, merah, rusak mata kita, sakit rasanya. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia
adalah keluarga yang selalu dipenuhi dengan air mata. Air mata ketika istrinya mendoakan suaminya. Air mata ketika suaminya mendoakan istrinya. Air mata ketika orang tua mendoakan anaknya. Air mata ketika seorang anak mendoakan orang tuanya. Jadi penuh dengan doa untuk kebaikan keluarga tersebut. Oleh karena itu, ada seorang sahabat, ini sepupu Rasulullah SAW, namanya Aqil bin Abi Thalib, adiknya atau kakaknya Ali bin Abi Thalib. Pokoknya saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib, ketika beliau ini menikah, maka didoakan oleh orang-orang pada saat itu, dan ini doa kebanyakan orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai sekarang masih sering digunakan doa ini. Sebenarnya doanya tidak salah. Doanya apa? Birrafahi wal banin. Ar-rafah artinya kenyamanan, kesenangan. Banin artinya anak. Maksudnya semoga engkau dengan pernikahanmu ini mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan juga anak-anak yang banyak. Doanya bagus. Tapi pada saat itu Aqil protes dan mengatakan jangan begitu doanya. Tapi berdoalah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka artinya semoga Allah memberkahimu dalam urusan kesenangan. Wa baraka alaika, semoga Allah memberkahimu ketika sedang sulit. Jadi berkah ketika sedang senang dan berkah ketika sedang sulit. Karena ketika menikah tidak mungkin seluruh hidupnya senang, pasti ada sulitnya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Karena kalau tadi doanya cuma ar-rafa, kesenangan, tadi kan doanya birrafahi wal banin, maka kesenangan dunia ini relatif, nisbi. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita pecinta alam, naik gunung dan ingin melihat pemandangan dari puncak, itu orang, bagi dia itu kesenangan. Tapi kesulitan sebelum kesenangan itu bagi dia merupakan tantangan. Kalau dia naik gunungnya itu gunung yang tinggi, lalu bisa dia pamerkan ketinggiannya ketika berada di puncak, ya kan? Lalu ketika nanjak itu berapa kali jatuh, berapa kali terpeleset, mungkin nyasar, habis itu kelalahan, kecapean. Setelah itu mungkin rasa lapar, masak indomie, memasak air tidak matang-matang, api tidak nyala-nyala. Akhirnya indominya diaduk, kehausan, air habis. Setelah sampai di atas, hal-hal yang sulit itu akan menjadi kenangan yang sangat indah. Kalau bedanya orang kalau naik helikopter, terbang langsung di atas, lalu dia melihat pemandangan, tidak senikmat orang yang pertama. Jadi kesenangan dunia relatif, tergantung orang memandangnya. Ada orang yang mengatakan, saya akan naik helikopter. Kalau sekedar anak banyak, maka di dalam Al-Quran ada orang soleh punya anak 12. Yang 10 nakal, yang soleh hilang. Dalam Al-Quran siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam anaknya 12. Yang nakal 10, yang soleh hilang. Nabi Yusuf. Padahal Nabi Ya'qub bapaknya seorang nabi, Nabi Ishaq. Bapaknya lagi seorang nabi, Nabi Ibrahim. Kurang soleh apa? Ya kan? Nabi Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, orang yang sangat soleh. Sehingga suatu ketika ada orang tua yang datang kepada seorang kiai mengadu, Kiai, ini anak saya, Masya Allah nakalnya luar biasa. Ibu anaknya berapa? Anak saya 3. Yang 2 alhamdulillah kuliahnya sukses, ngajinya sukses, berbakti sama orang tua. Tapi ini yang 1 ini Kiai,
Masya Allah, luar biasa nakalnya, saya sudah tidak sanggup lagi. Oke, Ibu, dalam Al-Quran ada yang anaknya 10, anaknya 12, yang 10 nakal, yang soleh hilang. Jadi kayak gini seakan-akan memberi isyarat, ya kan? Sehingga ibu bilang, wah kayak gila kita salah curhat nih. Bukan begitu maksudnya ibu. Maksudnya adalah bukan artinya kita tidak memiliki masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub itu mengatakan, atau Nabi Ya'qub ketika memiliki masalah itu tidak macam-macam mencari solusi. Apa yang disebut dalam Al-Quran? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya mengadukan kesedihan dan kesedihan dan kegalauan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Nabi Ya'qub ini kenabiannya seperti ini saja. Kita tidak mendengar kisah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Ya'qub itu berdakwah kepada kaumnya dan tidak diterima oleh kaumnya, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Syu'aib, seperti Nabi Lut dan nabi-nabi lainnya. Nabi Ya'qub yang kenabiannya ini diuji dengan 12 anak, 10 anak nakal, 2 yang soleh hilang, tapi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memiliki masalah, yang paling utama adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Tidak pernah bosan. Sampai Allah memanggil kita, kita selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan kepadamu ketika engkau bahagia. Jadi orientasinya adalah mendapatkan keberkahan, bukan harta, bukan anak, bukan apapun itu, hanya keberkahan saja. Kalau berkah, mau anaknya dikit, mau anaknya banyak, berkah. Kalau berkah, mau miskin, mau kaya, berkah. Jadi orientasi dalam berkeluarga, ini mohon maaf ya, bukan ngajarin ya. Saya cuma nyampein teori. Adalah mencari keberkahan. Kalau dalam keadaan senang tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya. Orang ketika punya harta, karirnya naik, bisnisnya naik, tidak ada keberkahan. Dulu mungkin yang paling dicintai adalah istrinya, sepiring makan berdua, nasi basi pun dimakan berdua. Ketika mendapatkan keberkahan itu, atau ketika mendapatkan kesenangan itu dan harta itu, sekretaris menjadi lebih menarik dibanding istri. Suami atau supir lebih supir lebih perhatian dibandingkan suaminya. Bahkan mungkin cuma supir Grab, lebih perhatian dibandingkan suaminya. Tidak ada keberkahan. Oleh karena itu yang diminta adalah keberkahan ketika kita senang. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberi keberkahan ketika engkau sulit. Betapa banyak keluarga yang akhirnya kandas karena masalah ekonomi dan kesulitan. Betapa banyak keluarga yang akhirnya terpisah anak istri karena masalah ekonomi dan kesulitan. Jadi ketika keluarga itu walaupun dalam keadaan sesulit apapun, tidak punya harta, bahkan tidak punya rumah, tapi kalau berkah tetap bahagia, tetap bisa menghargai satu sama lain. Ada orang, ini kisah nyata, kerja di Australia. Ini bagaimana keluarga itu ketika sulit dan senang, kalau ada berkah bahagia. Orang kerja di Australia, kerjanya di perminyakan, gajinya Masya Allah di atas 100 juta setiap bulan, hidupnya bahagia. Sampai suatu ketika minyak itu turun harganya, perusahaan yang mulai tergoyang harus mem-PHK sebagian karyawannya. Akhirnya orang ini termasuk yang PHK, tidak punya kerjaan. Lalu ketika ditanya, gimana Pak tidak punya kerjaan? Jawab dia, Alhamdulillah, sekarang hidup saya jadi lebih luang waktunya untuk keluarga dan anak-anak.
Alhamdulillah sekarang saya bisa mengantarkan anak saya sekolah, bisa mengantarkan anak saya ngaji, bisa mengantarkan istri saya ikut majelis ta'lim, dan saya dapat ilmu dari majelis ta'lim itu. Setiap hari saya bisa bercanda-canda sama keluarga saya. Dulu waktu saya masih kerja, itu saya kerja 2 minggu kadang nggak pulang, 1 minggu off. 1 minggu off itu belum tentu bisa menghapus kelelahan 2 minggu saya bekerja, lalu saya harus berangkat lagi. Sehingga ketika saya diberi ini nikmat bagi saya, ya kan? Lalu berapa tahun kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya diberi pekerjaan lagi, maka berilah saya pekerjaan yang tidak menghilangkan nikmat ini, berkumpul bersama keluarga. Ya kan? Beberapa tahun kemudian orang ini ditanya lagi, gimana Pak, sudah dapat pekerjaan? Alhamdulillah belum. Ini tabungan sudah mau habis. Ini orang kaya masih nabung kan, punya tabungan. Ini tabungan sudah mau habis. Kalau tabungan sudah mau habis berarti katanya mau datang lagi yang baru. Jadi simpel sekali. Tidak stres ketika dia di PHK, tidak stres ketika dia harus tidak punya pekerjaan. Jawabannya hanya alhamdulillah, alhamdulillah saya. Kalau tabungan saya sudah mau habis, artinya mau datang yang baru. Dan saya berdoa kepada Allah kalau saya diberi pekerjaan supaya tidak menghilangkan nikmat ini. Dan Allah kabulkan. Tiba-tiba dia telepon dan diminta untuk menjadi konsultan perminyakan pertambangan. Tidak harus ke kantor, cukup internet nyambung, yang penting memberikan nasihat-nasihat, konsultan dengan gaji double dibandingkan gaji dulu. Jadi ketika senang bahagia, ketika sulit juga bahagia. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, khair. Khair itu kalau di dunia artinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga tidak boleh lepas dari orientasi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah. Ketika keluarga itu tidak memiliki orientasi ibadah, maka keluarga itu akan hampa rasanya. Tetapi ketika suami istri selalu mengingatkan untuk beribadah, ketika azan istri mengingatkan, Pak sudah azan, pergi ke masjid. Suami juga mengingatkan istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu dia membangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau dia tidak bangun, dipercikan air. Dan Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun salat malam dan dia membangunkan suaminya untuk salat malam. Kalau suaminya tidak mau bangun, siram. Saya siram. Enggak disiram, dipercikan juga. Bahkan Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh sahabat-sahabat muda. Lalu bertanya, bagaimana sifat Rasulullah SAW itu ketika di rumah. Maka Aisyah pada saat itu menjawab, kana kullu amrihi ajaban. Rasulullah itu semuanya menakjubkan. Maka para sahabat pada saat itu bertanya, beri kami contoh bagaimana menakjubkannya Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, pernah suatu ketika kita sudah berada di atas pembaringan, di atas kasur. Kulit kami sudah saling menempel. Kalau suami dan istri kulitnya sudah menempel, kelanjutannya mungkin kita tahu, susah untuk dilepas lagi. Kulit sudah saling menempel. Maka pada saat itu Rasulullah SAW tiba-tiba berbisik kepada aku, kata Aisyah, wahai istriku, boleh gak kalau saya gunakan malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan Rasulullah teringat sesuatu lalu minta izin kepada Rasulullah, kepada Aisyah, kepada istrinya. Sampai mau beribadah saja
beliau minta izin kepada istrinya padahal itu tidak diwajibkan. Kalau istri mau keluar rumah wajib izin sama suami. Tapi kalau suami mau keluar rumah tidak wajib izin sama istri. Tapi ini hukum syariatnya. Tapi Rasulullah SAW demi menghargai perasaan istrinya, beliau minta izin padahal ingin ibadah. Jadi tidak jadi gunakan malam itu untuk bermesra-mesra, ingin ibadah. Maka Rasulullah SAW mengambil wudu, lalu salat malam dengan salat yang begitu panjang. Kita tahu hadits ini sampai kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal dosa-dosamu sudah diampuni, baik yang lampau maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW pada saat itu menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi orientasi keluarga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita kenal dalam hadis atau mengetahui dalam hadis bahwa rahmat Allah itu ada 100 bagian. Satu bagian yang Allah letakkan di dunia dan itu dirasakan oleh seluruh makhluk Allah, baik yang muslim maupun kafir, dirasakan. Dan 99-nya itu akan diberikan nanti ketika di hari kiamat. Tapi juga akan dirasakan di dunia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang berorientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah SAW itu merealisasikan sakinah, mawaddah, warahmah pada keluarganya. Ini beliau ini contoh yang paling sangat luar biasa. Yang kalau kita mendengar mungkin kita akan tertakjub-takjub, karena memang kita tidak sekelas beliau. Jadi beliau itu Rasul bukan artinya tidak ada masalah keluarga, bukan artinya istrinya itu manut, nurut, nunduk, patuh, bukan. Bahkan beliau pernah menghadapi istri-istrinya mengangkat suara yang menuduh beliau dan macam-macam. Dan itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita, kalau nanti istri kita seperti itu, apa sih yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap. Rasulullah SAW ketika merealisasikan sakinah dalam keluarganya, disebutkan dalam Al-Quran litaskunu ilaiha, artinya litasta'iffu biha. Litaskunu ilaiha dalam surat apa ya? Yang sering dibacakan kalau lagi acara nikahan. Bukan An-Nisa, Ar-Rum, surat Ar-Rum. Litaskunu ilaiha. Salah satu maknanya adalah litasta'iffu biha. Jadi litaskunu ilaiha bukan artinya keluarga itu tidak ada masalah, bukan artinya tidak angkat suara. Pasti ada, tidak mungkin. Rasulullah saja ada. Tapi salah satu makna yang jelaskan adalah litasta'iffu biha, supaya kalian bisa menjaga iffah kalian dengan adanya, dengan hadirnya istri kalian. Iffah ini maksudnya kehormatan. Seorang suami bisa menjaga kehormatannya karena hadirnya seorang istri, dan seorang istri bisa menjaga kehormatannya karena adanya suami yang mengayomi. Sehingga kalau suami pulang ke rumah dan sudah memberi kode kepada ibu-ibu, ibu mandi dong pakai minyak wangi, atau bu pergilah ke salon muslimah berdandan yang cantik, maka pada saat itu ibu-ibu tidak boleh menolak, tidak boleh, jangan dibalas, bapak ini tidak melihat apa cucian banyak, anak repot, masakan belum selesai, nantilah. Kenapa? Karena kalau masakan belum selesai, itu masih ada rumah makan di luar, kita bisa beli. Kalau cucian belum selesai, masih ada laundry di luar, kita bisa taruh pakaian. Kalau rumah masih berantakan, zaman sekarang mudah, tinggal kepanggil go clean, ya kan? Tapi kalau urusan itu, suami gak bisa pergi keluar, ya. Kalau urusan itu suami gak bisa dia pergi keluar, jajan di luar seperti makan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Allah akan melaknat
seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya, dipanggil tanda kutip, lalu wanita itu menolak, Allah melaknat dia sampai fajar. Jadi ini urusannya adalah urusan genting, red alarm. Ya, kalau suami sudah memanggil, harus dikerjakan. Litasta'ifu biha. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini bagaimana standar Rasulullah SAW ketika pulang ke rumah. Jadi bukan hanya istrinya yang diminta untuk rapi, tetapi suaminya juga. Anas bin Malik menceritakan bagaimana standar Rasulullah SAW ketika pulang ke rumah. Beliau menceritakan tidaklah Rasulullah itu mengetuk pintu meminta izin kepada istrinya untuk masuk, kecuali beliau sudah bersiwak, merapikan rambutnya dan menggunakan minyak wangi. Jadi ketika masuk ke rumah, mulutnya itu wangi. Kan kalau orang pakai siwak itu enak ketika ngomong, lebih enak daripada sikat gigi. Baunya itu awet, apalagi kalau dia pakai siwaknya rutin, ngomong itu seger rasanya. Habis itu pakai minyak wangi, rambutnya rapi. Sehingga ketika disambut oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, disambut oleh istrinya, keadaannya fresh. Sekarang kita lebih fresh mana? Ketika kita ingin berangkat kerja atau pulang ke rumah? Berangkat kerja. Padahal berangkat kerja itu ketemu kepentingan, pulang ke rumah ketemu dengan cinta dan kesetiaan. Harusnya kita lebih fresh ketika kita pulang ke rumah, karena ketemu dengan cinta dan kesetiaan. Begitu juga istri ketika menyambut, dia harus berdandan dengan serapih-rapihnya. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang, mohon maaf, kalau pergi ke pengajian dan dandannya masya Allah, wangi, cantik betul. Kira-kira menyambut istrinya di rumah, tidak menyambut suaminya di rumah, tidak pernah berdandan. Ini dosanya double-double. Yang pertama tidak menyambut suami, yang kedua memuji para ustaz. Kan dia datang ke pengajian dan dandannya luar biasa, wanginya kadang-kadang semerbak kemana-mana, cantik, pakai lipstik bedak. Ya. Oleh karena itu buat ibu-ibu sambutlah suaminya ketika pulang dengan dandanan terbaik. Dan buat para laki-laki juga, sebelum masuk rumah, wangikanlah mulutnya, rapikanlah penampilannya, sehingga bertemu itu ada feel-nya. Bahkan kesaksian Abu Hurairah lebih dahsyat lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kalau Rasulullah SAW itu membawa pasukan perang dan pulang bersama pasukannya, bersama para sahabat, maka beliau tidak akan langsung masuk Madinah terlebih dahulu. Beliau akan singgah di sebuah tempat peristirahatan yang ada mata airnya. Dan beliau menyuruh para sahabat untuk mandi, untuk membersihkan semua kotoran-kotoran. Habis perang, habis safar perjalanan jauh, debunya pasti luar biasa, bau badan pasti sangat luar biasa. Disuruh mandi, lalu disuruh mencukur bulu-bulu yang harus dicukur, disuruh bersiwak, disuruh memakai wangi-wangian. Tidak sampai di situ, Rasulullah SAW mengutus utusan untuk menyampaikan ke kota Madinah bahwa suami kalian akan pulang, sehingga istri disuruh bersiap-siap menyambut suaminya. Bahkan kalimatnya di sini vulgar, agar istri itu mencukur, mohon maaf, bulu yang paling sensitif itu untuk menyambut suaminya. Karena ini tadi adanya hadirnya seorang istri, litasta'ifu biha, agar kita bisa menjaga iffah, harga diri kita. Sekarang kalau kita pulang ke rumah, suaminya bau keringat, istrinya bau bawang, bau minyak, berbeda rasanya kalau suaminya itu bau parfum dan istrinya berdandan. Mungkin saja pada saat itu sang suami habis di luar sana menyaksikan pemandangan yang begitu mempesona, yang menarik dia, yang membuat dia sangat tertarik, yang merasuk ke dalam hatinya, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin melampiaskan nafsunya pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia pulang ke rumah istrinya dan ingin melampiaskannya kepada hal-hal yang permasalahan baru di dalam
keluarga. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya arti litaskumu ilaiha adalah lita'tafu ma'a, agar kalian membangun ikatan batin dengan istri-istri kalian. Oleh karena itu penting kita untuk selalu mengungkapkan rasa cinta kepada istri kita, dan istri penting untuk mengungkapkan rasa cinta kepada suaminya. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, jika engkau mencintai seseorang, maka katakanlah bahwa saya cinta kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengungkapkan cinta kepada para hambanya. Dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu berkata, ya Jibril, inni qad ahbabtu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya saya sudah mencintai seorang hamba, si fulan, maka cintailah dia. Fanada Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Maka Jibril akan menyeru kepada penduduk langit pada saat itu, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah sudah mencintai fulan, maka cintailah dia. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardh. Lalu orang ini akan diterima di bumi. Kesannya akan selalu baik, di mana-mana kesannya baik. Ketika disebutkan nama ini, oh dia orangnya baik. Itu bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia membutuhkan eksistensi bahwa dirinya itu dicintai. Dan ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Aisyah ingin bukti dari Rasulullah bahwa beliau itu masih eksis, dicintai oleh Rasulullah. Aisyah selalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya ada ladang gembalaan, ada banyak ladang gembalaan yang lainnya itu sudah digunakan untuk pangan gembala, tinggal satu yang belum digunakan untuk pangan gembala, kira-kira engkau akan mengarahkan kemana gembalaan-gembalaanmu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab pada saat itu, ke ladang yang belum pernah digunakan. Aisyah ingin memberi syarat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dari semua istri-istrimu ini saya loh yang masih perawan, ya kan? Dan itu bukan ditanyakan sekali, tapi berkali-kali. Dan ini tabiat perempuan, bertanya hal yang sama. Dan terkadang seringnya kita tidak sabar menghadapinya. Rasulullah pada saat itu ketika ada pertanyaan yang sama dari Aisyah, apakah beliau mengatakan, kamu ini nanya yang sama mulu, gak bosan apa sudah kujawab? Tidak, sama sekali tidak. Rasulullah menjawabnya dengan sabar, seakan-akan pertanyaan itu belum pernah ditanyakan. Padahal hampir setiap hari, berkali-kali, bahkan hampir setiap bertemu. Memang tabiat perempuan sama dengan istri-istri kita. Setiap hari ngomong itu aja, nanya itu aja. Cuma bedanya kita tidak sekelas Rasulullah. Kalau kita mungkin langsung kita pelototin istri kita, nanya itu mulu. Baik. Lalu Rasulullah SAW juga membangun kemesraan dengan para istri-istrinya. Terkadang ada sebagian ustadz yang mengatakan kemesraan itu tidak boleh ditampakkan di depan umum. Kalau mungkin saya tidak 100% setuju dengan perkataan ini. Karena kalau tidak ditampakkan kemesraan itu di depan umum, mungkin kita tidak akan mendapatkan riwayat-riwayat Rasulullah mesra dengan istrinya. Artinya Rasulullah menampakkan hal itu terkadang, tidak selalu di depan umum. Para sahabat melihat, bahkan meriwayatkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu dipeluk oleh Rasulullah, duduk di atas pangkuannya, pipinya ditempelkan, melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di dalam masjid. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, cukup wahai Aisyah, belum Rasulullah, belum suamiku sebentar lagi. Lalu ditunggu oleh Rasulullah SAW, sudah cukup wahai Aisyah, belum. Artinya Aisyah masih mau dekat, masih mau bermesraan dengan Rasulullah SAW, ditunggu oleh Rasulullah. Dan ini diriwayatkan oleh para sahabat, artinya kelihatan. Para sahabat juga meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu ketika lomba lari, Aisyah yang menang. Karena Aisyah pada saat itu badannya masih ramping. Lalu ditunggu oleh Rasulullah SAW.
Sampai beberapa lama kemudian, berapa tahun kemudian, Aisyah sudah mulai gemuk, diajak balap lari lagi oleh Rasulullah. Kali ini yang menang Rasulullah, karena Aisyah badannya sudah gemuk. Lalu Rasulullah mengatakan, hadihi bitilka, kemenangan ini balasan atas kekalahanku yang kemarin. Rasulullah masih mengingat hal-hal kecil tapi manis bersama istrinya. Juga para sahabat meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW menaikkan Sofiyah ke atas untanya. Ketika Sofiyah tidak bisa naik ke atas unta kan tinggi, Rasulullah menggendong dan menaikkan ke atas untanya. Ini mungkin bisa kita praktekkan. Tidak selalu yang kita dibukakan oleh supir, tapi kita bukakan untuk istri kita. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menikah, ya kan, mau naik mobil, mau acara, pergi, bukakan untuk istri kita. Sebagaimana Rasulullah menggendong Sofiyah. Sofiyah ini bapaknya seorang Yahudi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapaknya dibunuh oleh pasukan muslimin pada saat itu, dan anaknya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi kemesraan itu dibangun oleh Rasulullah SAW, lita'tafu ma'aha, agar membangun ikatan batin. Sehingga ketika kita merasakan kenikmatan dan istri kita, anak kita tidak merasakan kenikmatan tersebut, seakan-akan kenikmatan yang kita rasakan itu belum sempurna. Karena orang yang punya ikatan batin dengan kita tidak merasakan hal yang sama. Mungkin kalau kita pergi jalan-jalan sendirian, aduh kurang nikmat. Kenapa? Karena istri dan anak-anak nggak ikut bareng. Kalau kita merasa seperti itu, berarti terbangun ikatan keluarga kita. Tapi kalau pergi sendirian itu merasa lebih nikmat, nah kita tanya. Pergi sendirian itu aduh nikmat, bebas rasanya, gak ada yang ganggu, mau apa yang bisa, gak ada yang lihat lagi. Apalagi zaman dulu belum ada HP, gak bisa teleponin sama istrinya. Makanya, dan ibu-ibu yang biasanya paling kuat ikatan batinnya. Makanya ibu-ibu sampai sekarang kalau ikut pengajian, biasanya kue pengajian itu dibawa ke rumah. Kenapa? Karena dia tidak nikmat makan sendirian itu di masjid. Pengennya anaknya juga ikut merasakan. Jadi ikatan batin itu terbangun. Lita'tafu ma'aha, harus dibangun dan harus diungkapkan. Diungkapkan rasa cinta itu setiap hari. Istriku, saya cinta sekali dengan kamu. Dan istri juga, wahai suamiku, saya cinta sekali dengan kamu. Jadi mungkin kita yang sudah bertahun-tahun menikah, sudah lama tidak mengungkapkan perasaan itu, kita rapel sekarang. Nanti pulang ke rumah kita rapel itu perkataan itu supaya terbangun. Karena manusia butuh pengakuan bahwa dirinya masih eksis dicintai, bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu saja. Baik, lalu Rasulullah SAW bagaimana beliau menyelesaikan masalah? Banyak kisahnya, sangat banyak kalau mau diceritain satu-satu. Waktu tidak akan cukup. Saya akan ambil beberapa contoh kisah saja. Rasulullah SAW pernah suatu ketika melakukan perjalanan safar, dan yang diajak pada saat itu adalah Aisyah dan Sofiyah. Onta yang digunakan oleh Aisyah adalah onta yang gemuk, onta yang kuat, onta yang jalannya cepat. Dan Aisyah kalau berpergian tidak bawa barang banyak. Sedangkan onta yang digunakan oleh Sofiyah, onta yang kurus, jalannya lambat. Dan Sofiyah, beliau kalau safar kebiasaannya bawa barang banyak, karena beliau suka sedekah ketika sedang safar. Sehingga singkat cerita, ketika dalam perjalanan itu Sofiyah tertinggal jauh. Aisyah sudah di depan. Walaupun Sofiyah tetap ada yang mengawal, para sahabat, karena kalau safar ramai-ramai seperti itu kan ada sahabat yang ditugaskan di belakang untuk mengawal. Walaupun ada yang mengawal. Sehingga ketika sampai di tempat peristirahatan, Rasulullah SAW iseng bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah." Rasulullah kalau manggil Aisyah, "Ya Aisyah." Ini kalau salah pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu. "Ya Aisyah," singkatan. "Ya Aisyah, mau nggak tukeran onta sama Sofiyah?" Kira-kira bagaimana reaksi Aisyah pada saat itu? Apakah Aisyah nurut sama Rasulullah? "Iya wahai Rasulullah." "Mau nggak tukeran unta sama Sofiyah? Unta kamu itu gemuk, kamu dikit bawaannya. Unta Sofiyah itu kurus dan dia banyak bawaannya, tukeranlah." Jawaban Aisyah pada saat itu,
Kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kamu ini nabi bukan sih? Itu jawabannya. Kamu ini nabi bukan sih? Ini yang membuat para ahli hadis bingung pada saat itu. Karena mengingkari kenabian seorang nabi hukumnya adalah kafir. Ya kan? Kamu ini nabi bukan sih? Tapi para ulama mengatakan ini bukan perkataan akidah yang berkaitan dengan akidah. Ini perkataan keluarga. Aisyah tidak mungkin mengingkari kenabian Rasulullah. Ini adalah perkataan keluarga. Seakan-akan Aisyah ingin mengatakan, saya tahu kamu nabi, tapi saya sekarang tidak merasakannya, tidak merasakan keadilan kamu, tidak merasakan kasih sayang kamu. Cuma kalau gitu kepanjangan. Akhirnya disingkat, kamu ini nabi bukan sih? Kan gitu pertanyaannya. Jawaban Rasulullah ketika dituduh seperti itu bagaimana? Apakah langsung bercacak pinggang? Kamu ini tidak percaya saya nabi, saya kan diutus oleh Allah, ini buktinya dalil ini dan itu. Apakah begitu jawaban Rasulullah? Tidak. Jawaban Rasulullah pada saat itu apa? Hanya mengatakan satu kata, menurutmu. Cuma ditanya saja, menurutmu. Sekarang maksudnya maka Aisyah pada saat itu terdiam yang mengatakan, iya betul wahai Rasulullah, kau nabi. Kejadian itu diketahui oleh bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Abu Bakar menghampiri, langsung bertanya, ada apa ini? Abu Bakar ini kan sahabat paling dekat dengan Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah. Rasulullah hanya berkata, tidak ada apa-apa. Hanya tadi saya mengatakan kepada Aisyah, tukeran onta sama Hafs sama Sofia, sehingga terjadilah ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Anak perempuannya itu ini kerahnya diginikan oleh Abu Bakar. Karena bagi para sahabat, ketaatan kepada Rasulullah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Ada orang yang menyelisih Rasulullah, tidak taat dengan perintah Rasulullah, bagi mereka itu kemaksiatan yang sangat luar biasa. Sehingga anaknya sendiri diginikan oleh Abu Bakar. Kamu ini tidak mau taat dengan Rasulullah. Pada saat itu sikap Rasulullah seperti apa? Apakah mengiyakan Abu Bakar? Tuh kan, bapakmu aja bela saya. Tidak, pada saat Rasulullah justru membela istrinya. Jangan seperti itu, ini istri saya. Kata Rasulullah, orang seperti itu. Jangan macam-macam. Ini istri saya. Kata Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana Rasulullah menilai masalah? Akhirnya Abu Bakar reda, ya kan? Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, tuh kan saya bela kamu, saya belain kamu. Reda permasalahan. Lalu baru pada saat itu Rasulullah bertanya lagi kepada Aisyah, gimana? Jadi mau tukeran onta? Akhirnya tukeran onta. Jadi mungkin kalau ada yang istrinya lebih dari satu, jangan harap hidupnya akan adem ayem. Karena Rasulullah SAW penuh dengan kecemburuan, penuh dengan angkat suara dan lain-lain. Namanya istri satu banyak pertikaian, apalagi kalau lebih dari satu pasti lebih banyak. Hanya bagaimana Rasulullah bisa menaruh perhatian kepada setiap istri-istrinya dan tidak pernah menghardik mereka. Kalaupun mereka mengangkat suara, beliau tanggapi dengan sangat santai. Saya baru dapat baca berita beberapa hari yang lalu. Di Taiwan ada saudagar kaya raya, termasuk orang yang paling kaya di Taiwan, hidup bersama 20 wanita di satu rumah. Dia tentu melanggar syariat Islam. Hidup bersama 20 wanita di satu rumah, dan dia mengatakan semua itu saya tidak pernah, saya anggap semua adalah istri saya, dan saya tidak pernah berantem dengan mereka. Karena di wawancara itu dia disebutkan, karena setiap hari saya sapa satu persatu dan saya perlakukan mereka dengan adil, tidak ada yang saya lebihkan satu dari yang lain. Semua saya sapa, sehingga minim sekali terjadi percekcok di antara kami. Ini orang kafir, orang Taiwan. Walaupun ini dikecam oleh pemerintah mereka, karena dalam undang-undang mereka tidak halal, tidak boleh lebih dari satu, dikecam. Tapi maksud saya, orang kafir bisa melakukan itu. Kalau kita satu saja kadang tidak terurus, ya kan?
Baik, ada kisah lainnya. Ini sudah bunyi. Lanjut ngobrol. Dia mereka. Oh, ya, baik. Ada kisah lain bagaimana Rasulullah SAW minum dulu Pak ya. Ini apa? Ada kisah bagaimana Rasulullah SAW juga meredam masalah. Ini tadi salah satu fungsi litaskunu ilaiha juga litatma'innu biha, agar kalian mendapatkan ketentraman dengan istri, dengan hadirnya istri, atau sebaliknya istri mendapatkan ketentraman dengan hadirnya seorang suami. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khuliqatil mar'atu min dhila'," atau min dhila'. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau engkau coba luruskan, engkau akan patahkan. Tapi kalau engkau tidak luruskan, dia akan selalu bengkok. Jadi Rasulullah ingin memberi isyarat bagaimana sifat asli perempuan. Perempuan itu sifat asli bengkok. Dan kita mungkin semua laki-laki merasakan, sepintar-pintarnya perempuan secara akademis, mental tidak seperti laki-laki. Dia akan selalu bengkok. Mental selalu bengkok. Tapi kata Rasulullah, kalau engkau coba luruskan, dia akan patah. Tapi kalau engkau biarkan, dia akan selalu bengkok. Ini kan dilematis, ya kan? Gimana ini kita luruskan patah? Kalau kita biarkan, tetap akan bengkok. Jadi bengkoknya adalah disebutkan dalam hadis itu adalah cerai. Kalau terlalu keras kita meluruskan perempuan, maka akan patah. Patah itu artinya cerai, tidak kuat. Makanya ada rumus, saya mendengar pengajian tentang keluarga di Saudi. Ada rumus bagaimana laki-laki itu menghadapi perempuan yang suka bengkok. Kata Syekh ini, kalau mereka salah 10, jangan disebutkan salah 10. Sebutkan 3, yang 7 biarkan. Kalau mereka salah 5, yang diingatkan jangan 5-5-nya. Ingatkan 1 atau 2, yang 3 biarkan. Itu menurut teori beliau. Dan sedikit banyak kita sendiri juga itu. Bagaimana beliau meluruskan istri-istrinya? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu. Kita tahu kisah ini terkenal. Dan istri-istri beliau kan rumahnya saling berdekatan. Kebetulan Aisyah, Rasulullah ketika kedatangan tamu sedang di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di depan rumah Aisyah rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan janda, ya kan? Artinya lebih berpengalaman berkeluarga. Aisyah perawan. Ketika kedatangan tamu ini, Ummu Salamah melihat ini kok tamu nggak dikasih makanan. Akhirnya Ummu Salamah menyediakan makanan, disuruhlah jariyahnya, pembantunya, pelayannya untuk mengantarkan makanan tersebut. Diantarkan makanan itu ke rumahnya. Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan, terima kasih buat Ummu Salamah yang sudah mengantarkan makanan. Aisyah di rumahnya tahu, merasa kedaulatannya diganggu. Ini rumah saya, kok ada yang berani-berani ngantar makanan. Apalagi saya dorong istilah dalam bahasa Arab, madunya yang ngantar makanan. Cemburu keluar. Bagaimana apa yang dilakukan Aisyah pada saat itu? Ini statusnya tamu ini sudah mengambil makanan. Ibarat kalau kita nonton film slow motion, ini udah mengambil makanan, slow motion. Aisyah datang dari dalam kamar slow motion. Apa yang dilakukan? Dilempar, frang. Makanan dengan piringnya terhambur semua, piring pecah, makanan terhambur. Keras juga tuh. Punya madu gue keras juga. Kira-kira kalau kita itu gimana Pak? Depan tamu kita digituin Pak. Kira-kira gimana kalau kita Pak? Kita memang tidak sekelas Rasul. Ini tadi perempuan bengkok. Kalau diluruskan patah. Kalau Rasulullah SAW pada satu bercacat pinggang dan mengatakan kurang ajar kamu, sudah memperlakukan saya di depan tamu-tamu, itu artinya mematahkan, ya kan? Sehingga Rasulullah pada saat itu diam saja. Aisyah masuk lagi dalam kamarnya,
Rasulullah mengambil makanan yang berserakan, yang kotor dibersihkan dengan ujung bajunya, lalu diletakkan kembali. Piring yang berserakan itu dipojokkan, dirapihkan sedikit, ya kan? Setelah itu mengatakan kepada tamu-tamunya itu, kulu wal afu gharat ummukum, makanlah, saya minta maaf ya, itu istri saya sedang cemburu. Jadi itu saja, tidak marah sama sekali Rasulullah. Kalau kita mungkin udah nggak bisa ditahan itu marah. Rasulullah walaupun begitu juga, itu kan keras itu. Mungkin kalau saya jadi tamu itu terbengong-bengong itu, dia kan kaget itu. Oh, saya lagi bertamu ini ternyata keluarga lagi berantem. Terbengong-bengong pasti kita kalau sebagai tamunya. Rasulullah dengan santai sekali, tidak ada emosi. Makanlah, saya minta maaf sekali, itu istri saya sedang cemburu. Kalau memang istrinya sangat cinta dengan suaminya, nggak akan lama-lama Pak, itu mundur 10, 9, 8 dia akan minta maaf. Kalau ada sepasang suami istri, entah istri melakukan kekerasan kepada suaminya atau suami melakukan kekerasan kepada istrinya, ya kan, pasti dia akan menyesal. Entah berkata-kata kasar atau misalkan sampai ada fisik, pasti dia akan menyesal. Hanya bedanya menyesal ini ada dua tipe orang. Ada yang diungkapkan bahwa dia menyesal, ada yang gengsi. Nah ini yang masalah yang gengsi, kalau dia tidak diungkapkan bahwa dia menyesal, sehingga perasaan itu akan tertimbun. Dia menganggap pasangannya itu belum minta maaf, ya. Apalagi istri yang misalkan dikerasi, suaminya tidak minta maaf, itu mungkin akan selalu berasa itu sampai mati sama istrinya. Jadi pasti kita menyesal. Maka Aisyah pada saat itu tidak lama kemudian menyesal. Dia keluar dan minta maaf kepada Rasulullah dan minta maaf kepada para tamu. Ya kan? Apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Simple. Kalau kita mungkin jawabannya sudah nggak apa-apa, saya juga cinta kamu kok. Kalau jawaban seperti itu, maka itu artinya membiarkan dia tetap bengkok. Ya kan? Kalau Rasulullah tadi bercacat pinggang awal, itu artinya mematahkan. Maka Rasulullah membiarkan sampai istri reda. Ketika istri reda minta maaf, lalu kita tidak luruskan, maka artinya kita membuat dia tetap bengkok, harus diluruskan. Maka ketika Aisyah keluar minta maaf, wahai Rasulullah, suamiku saya minta maaf, para tamu saya minta maaf. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak hanya mengatakan, oh ya nggak apa-apa, saya cinta kamu, oh ini urusan sepele. Bukan begitu kata Rasulullah. Rasulullah coba luruskan istrinya. Apa kata Rasulullah? Piring diganti piring, makanan diganti dengan makanan. Artinya apa? Kamu harus ganti piring kamu Salamah dan ganti ini makanan. Tapi ngomong gitunya setelah sudah reda, bukan ketika masih emosi. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW menghadapi masalah. Mungkin istri kita tidak segala istri Rasulullah, atau mungkin ada juga yang ada. Tapi ternyata Rasulullah SAW menghadapinya dengan sangat santai, tidak pernah emosi menghadapi istri-istrinya. Segala apapun itu istrinya, beliau sangat santai, sehingga istri beliau banyak, tapi keluarga beliau selalu mesra. Istri beliau banyak, keluarga beliau selalu mesra, karena setiap pagi dan sore disapa oleh Rasulullah SAW. Pagi ditanya butuh apa, ya kan? Kalau ada yang butuh dibantu, setelah selesai ngurus yang ini pindah ke rumah satunya. Itu ketika pagi hari, sore hari juga demikian. Disapa, aku cinta kamu, kamu butuh apa, belanjanya kurang apa enggak, pindah ke rumah satunya. Setiap pagi dan sore. Kalau ada kecemburuan-kecemburuan, beliau redam, tidak dengan emosi. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan sebelum beliau wafat. Salah satu pesannya, banyak pesan beliau. Salah satu pesan adalah istausu bin nisa'i khairan. Berlakulah baik sama wanita. Di sini pesan Rasulullah ketika mengatakan ini bukan arti Rasulullah tidak punya pengalaman. Justru pengalaman beliau sangat banyak, pahit-pahit dengan istri sangat banyak. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, berkatalah, berlakulah dengan wanita itu dengan baik. Saya kadang kalau lagi berantem sama istri, saya renungi ini hadis ini, lagi mau emosi. Udah sangat emosi mungkin sama istri, tapi saya renungi. Ya Allah, Rasulullah melarang kita untuk marah sama istri. Bukan melarang, tapi maksudnya menunjukkan solusi bagi para suami ketika menghadapi istri seperti itu. Jangan marah, tapi diam, biarkan dia sedih, biarkan dia lampiaskan kecemburuannya sampai dia menyesal sendiri, sampai dia reda sendiri perasaannya.
baru ketemu waktu yang cocok. Ya. Jadi ketika Rasul mengatakan ini, beliau sudah merasakan semuanya. Dulu awal-awal saya nikah, nama masih muda, berantem sama istri Allah tuh kadang-kadang, ini bener gak sih perkataan Rasulullah? Kita harus baik sama istri saya kok gini amat ya kelakuannya gitu. Tapi setelah disini sama oh bener juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis ini sering kita dengar. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya yang paling baik terhadap keluarga saya. Ini kan isyarat dari Rasulullah. Kalau mau contoh keluarga saya, bagaimana saya menghadapi istri-istri saya. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana beliau menghadapi istri-istrinya. Dan inilah yang dijadikan patokan oleh Umar bin Khattab untuk mengangkat seorang pemimpin. Ketika beliau mengutus seseorang untuk memanggil orang dari Bani apa saya lupa, datang mau dijadikan pemimpin, ya kan? Ternyata dapat kabar kalau orang ini kurang care sama keluarganya. Maka Umar tidak jadi mengangkat dia sebagai seorang pemimpin. Apa katanya? Kalau kamu tidak care dengan keluarga kamu, padahal kamu itu punya ikatan batin dengan keluarga kamu, bagaimana kamu akan care dengan masyarakat yang tidak punya ikatan batin dengan kamu? Kamu akan lebih cuek. Kalau yang punya ikatan batin saja cuek, apalagi kepada yang tidak punya ikatan batin. Sehingga Umar bin Khattab tidak jadi mengangkat dia sebagai pemimpin. Ini sebagai standar pada saat itu. Untuk mengangkat seorang pemimpin, dilihat bagaimana dia dalam keluarganya. Kalau dia care sama keluarganya, akan diangkat menjadi pemimpin. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satu tolak ukur. Dan Rasulullah SAW pernah pada saat itu mendengar seseorang, atau pernah mengangkat Al-Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali, cucu beliau dari Fatimah, diciumi. Lalu ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis melihat hal itu dan asing gitu, kok Rasulullah menciumi cucunya. Ini sebelumnya tadi orang yang dipanggil oleh Umar bin Khattab, ketika orang yang datang, Umar bin Khattab juga sedang bermain bersama anak-anaknya. Orang ini bingung gitu, ya kan? Sehingga dia mengatakan, saya tidak mengira Umar bin Khattab seperti ini dengan anak-anaknya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, memang kamu tidak seperti itu dengan anak-anak kamu? Saya tidak pernah seperti itu dengan anak saya. Makanya Umar bin Khattab tidak menjadikan dia pemimpin karena tadi. Nah, Rasulullah pernah mengangkat Al-Hasan bin Ali, diciumi, dilihat oleh Al-Aqra bin Habis. Dia mengatakan, inna li asyratan minal walad, saya punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, dan saya tidak pernah menciumi satu pun dari mereka. Maka Rasulullah melihat orang itu dengan sinis dan mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa bermain dengan anak, menciumi anak, perhatian dengan anak adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian dengan istri, perhatian dengan anak. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi itu semua. Beliau itu kalau jujur-jujuran Pak, lebih sibuk daripada kita, jauh lebih sibuk daripada kita. Urusan beliau sangat banyak, ya kan? Tapi kita ketika pulang rumah selalu merasa lebih sibuk daripada Rasulullah. Sana, capek Bapak. Nah kita datang untuk main sama kita diusir-usir. Istri kita mau cerita macam-macam, udahlah, pusing, Abi lagi pusing gitu. Jangan cerita ini dulu tiap hari juga cerita. Ya kan? Tidak demikian dengan Rasulullah, padahal beliau lebih sibuk dari kita. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau ceritakan banyak sekali kisah-kisah tentang keluarga dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin saya coba sampai di sini. Semoga dari yang disampaikan ini ada inspirasi baru untuk kita, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita menjalani bahkan rumah tangga ini. Dan sekali lagi, ini bukan saya mengajarkan Pak, tapi bagi sharing saja kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Dan Allah ya, Ustaz. Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya ini mengenai materi kita sangat menarik. Memang kalau untuk dibahas bisa seharian penuh Ustaz ya. Bahkan lebih. Karena memang Rasulullah itu hidupnya dipandu benar-benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pagi ketemu pagi lagi. Jadi sepanjang harinya memang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memang dan jadikan orientasi keluarga dalam untuk beribadah kepadamu,
Jadi selalu kita berdoa. Jangan cuma ya Allah banyakkanlah saya duit, banyakkanlah saya rezeki, sukseskanlah proyek, naikkanlah jabatan saya. Kalau hanya sekedar itu. Tapi kalau lupa doa itu soal kawin lagi. Siapa? Paksa ya 3 bulan. 13 hari. 3 bulan sekali. Yang kedua, Pendidikan rutinitas gimana sama RT kan? karena nggak masalah. Kita berdoa apapun itu, doa itu tidak ada batasannya. Selama itu berisi kebaikan bukan kemaksiatan. Mau kita doa tiap hari itu, tiap kita berdoa pun kita doakan seperti itu tidak masalah. Lalu yang tadi batasan dayuth. Apa itu dayuth? Dayuth adalah seorang laki-laki yang tidak cemburu ketika melihat istrinya melakukan maksiat kepada Allah. Jadi laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga, pemimpin, kepala rumah tangga ketika melihat istrinya, anaknya, anak perempuannya melakukan kemaksiatan, membuka auratnya, habis itu berpakaian dengan pakaiannya, menggambarkan tubuhnya, mungkin pakai jilbab, tapi pakaiannya itu menggambarkan tubuhnya, celana yang ketat, dan itu dia merasa biasa saja itu. Artinya ya sudahlah, anak-anak ya sudahlah, mau istri seperti itu, itulah yang disebut dengan dayuth. Jadi fungsi suami punya peran, yaitu ini tadi ketika rumah tangga orientasi ibadah, maka peran suami adalah untuk menjaga ibadah, ketaatan keluarganya. Ketika keluarganya bermaksiat, maka kewajiban, bukan sunnah, kewajiban bagi para suami untuk melakukan perubahan. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia berubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Kewajiban berubah dengan tangan ketika seseorang punya kekuasaan. Dan suami punya kekuasaan atau bapak punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran yang ada dalam keluarganya. Ya. Kalau dia tidak merasa cemburu, bahkan tidak merasa biasa saja ketika istrinya melakukan atau ketika anak perempuannya melakukan hal yang dilarang oleh syariat, maka itu termasuk dayuth. Adapun kalau dia sudah mengingatkan, tapi kadang tanpa sepengetahuan dia, di luar sana anak perempuannya masih suka buka jilbabnya, atau istrinya ternyata masih suka buka jilbabnya, itu wallahu a'lam. Maksudnya artinya dia sudah berlepas dari tanggung jawab, itu artinya dia sudah menyampaikan. Yang penting adalah dia selalu memberi arahan. Kalau tidak memberi arahan disebut dengan dayuth. Saya pernah dengar di negara Indonesia sudah dilihat maknanya gimana ya? Dia lihat tadi. Iya, masih tidak tahu Ustaz. Ya. Jadi Allah tidak akan melihat seseorang yang dayuth. Dan ini banyak dalam hadis-hadis, bukan hanya dayuth saja. Allah tidak akan melihat orang yang orang yang memanjangkan kain sarungnya atau celananya karena sombong dan lain-lain. Artinya Allah tidak akan melihatnya. Ini tentunya hukuman sementara di hari kiamat. Karena selama dia muslim, dia bukan artinya tidak akan dilihat oleh Allah, tapi tidak akan dilihat oleh Allah di awal waktu. Begini, ketika kita dikacangin, kita misalkan hadir dan dikacangin oleh bos kita. Jadi yang lain itu diajak ngomong gitu loh, satu-satu kita dikacangin oleh bos kita, hanya di sini, itu kan sakit hatinya. Ini sama bos kita, apalagi sama Allah. Jadi kita nggak dipandang gitu loh. Jadi sedang sama yang lain, gitu. Yang lain dipandangnya sesuatu yang diperhatikan, kita nggak dipandang, dicuekin, itu kan sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukumannya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia punya iman, tetap ujungnya akan masuk surga. Jadi hukuman hari kiamat seperti itu. Cukup? Baik, kalau cukup kita cukup sampai di sini, kita tutup sampai sini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari yang telah disampaikan. Saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga tidak terasa menggurui karena kita sama-sama belajar. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.